menurut aku untuk tipsnya itu yang pertama kalian harus cari tahu dulu gimana sih metode belajar kalian. Nah, terus kalau kalian udah temuin, kalian juga harus lakuin jangan hanya menghafal doang, tapi kalian juga harus dipahamin. Karena percuma kalau kalian cuma menghafal itu juga lebih cepat lupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Prognosis, podcast ringan ngobrolin sehat dan isu medis sama aku di sini Kokoy. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini pastinya nggak akan kalah seru nih sama episode-episode sebelumnya. Sudah hadir bersama kami seorang mahasiswa kedokteran angkatan 2024. Ini dia Fazrina Azalea. Nah, Fazrina Azalea ini di tahun 2024 kemarin, Alea berkesempatan menjadi peserta yang lolos di babak semifinal pada Lomba Aorta FK Unhas 2024. Saat ini, Alea juga aktif berorganisasi di dalam kampus serta menjadi salah satu anggota asisten laboratorium anatomi FK UHAMKA. Gak sampai di situ saja, Alea juga menjadi salah satu mahasiswa yang IPK-nya sangat stabil dan memuaskan dengan IPK terakhir 4,00. Wow, keren banget kan teman-teman? Nah, kalau dengar tadi ya seluruh deretan dari pencapaian Alea, kira-kira teman-teman penasaran gak sih gimana cara Alea mencapai semua itu? Nah, mumpung Alea ada di sini, kita tanya aja nih langsung. Halo Alea. Hai Kak. Boleh dong dibocorin gimana sih rahasianya untuk mencapai semua itu? Dan menurut Alea sendiri, bagaimana metode pembelajaran yang paling efektif? Dan kalau misalnya nih tiba-tiba kita menemukan materi-materi yang sulit, gimana cara Alea mengatasinya? Oke Kak, untuk metode belajar aku itu aku biasanya harus belajar mandiri dulu Kak, karena aku harus pahamin dulu materi apa sih yang harus aku pelajari. Tapi aku juga ada metode lagi Kak yang menurut aku ini efektif juga sih, terutama di aku ya. Oh iya, apa itu? Iya, jadi yaitu mengajar dan diajar. Jadi jadi dengan aku mengajar itu aku bisa improve Kak pengetahuan apa sih yang udah aku dapetin, dan juga aku bisa lihat dari pemahaman yang udah aku dapet apakah teman-teman aku yang aku ajarin mengerti atau tidak. Nah, tapi selain mengajar, aku juga perlu diajar Kak, karena kan belum tentu ya Kak pemahaman yang kita ketahui itu udah sesuai. Jadi aku juga perlu insight baru dari teman-teman aku gitu Kak. Oke, berarti Alia lebih memilih untuk metode belajar dan mengajar. Karena kalau kita belajar sama teman-teman juga pastinya kita bisa dikoreksi ya. Betul Kak. Kita juga lebih tahu sampai mana pemahaman kita, teman-teman bisa mengoreksi sampai mana mungkin ada pemahaman yang salah atau keliru. Betul. Bener kan? Iya. Oke Le, kalau ngomongin tentang belajar nih, kira-kira biasanya Alea kalau belajar tuh siang, malam, pagi kah atau subuh? Ada nggak waktu tertentu bagi Alea untuk belajar? Kalau aku fleksibel sih Kak, begitu selama ada waktu luang di situ sempetin belajar, karena kan jadwal kuliah kita juga cukup padat ya Kak. Betul banget. Nah, jadi disempet-sempetin aja tapi konsisten. Jadi begitu ada waktu luang di situ kita coba pelajarin materi-materi yang belum kita pelajarin. Jadi lebih ke sedikit-sedikit Sedikit-sedikit tapi belajar, yang penting konsisten ya. Betul, Iya Kak. sih, betul banget. Karena kalau misalnya kita belajar secara langsung, mempelajari satu bab itu kayaknya muak banget ya, susah dihafal. Iya. Kalau misalnya kita sedikit-sedikit lebih konsisten, lebih mudah ya. Nah, ngomongin tentang belajar nih, Le. Kan tadi sempat di-mention ya, Alea nih udah aktif organisasi, kemudian sempat ikut lomba juga, kemudian nilainya juga sempurna. Nah, gimana sih cara Alea untuk memanage semua itu dalam satu waktu? Posisinya Alea juga mahasiswa aktif, gimana cara Alea memanajemen waktu untuk melakukan semua hal itu? Sebenarnya untuk manajemen waktu aku juga masih perlu belajar sih Kak, karena ini cukup challenging di aku. Nah, tapi biasanya balik lagi ke tadi Kak, kita harus cicil-cicil materi-materi dan kita sempetin begitu ada waktu kosong ya udah kita kerjain. Contohnya kalau misalkan ada jam kosong atau dosennya belum masuk di teater, nah itu kan daripada kita gak ngapa-ngapain, mending kita cicil-cicil tugas-tugas. Ya masih bisa disambi ya. Betul Kak. Iya, betul Tugas-tugas simpel misalkan
rangkum CSL atau buat buku praktikum, kerjain buku praktikum Iya, atau betul. gambar histologi. Iya. Jadi beban tugas kita itu menurun, tapi kita nggak perlu mikir banyak kan kalau Iya. untuk tugas-tugas simpel. Nah, nanti malam harinya aku kerjain tugas-tugas yang butuh fokus yang ekstra. Contohnya untuk belajar UTOP atau buat tutorial gitu. Iya, betul. Gitu, Kak. Itu bekerja banget sih. Jujur aku suka poin kamu yang tadi tentang kamu sempat mention kamu konsistensi menyicil di bagian tugas-tugas yang masih bisa disambi, baru nanti di kalau misalnya punya waktu yang lebih luang, contohnya di malam hari, kamu fokus ke tugas-tugas yang lebih ekstra ya. Betul. Aku biasa juga seperti itu. Jadi cari waktu lah, kita harus nyuri-nyuri waktu ya, harus Betul. pintar-pintar nyuri waktu untuk menyicil mana nih kira-kira tugas yang bisa kita cicil. Sampai nanti kalau misalnya nemu waktu yang bisa mengerjakan tugas lebih banyak, kita fokus ke ujian yang lebih besar. Betul. Oke, Le, ngomongin tentang manajemen waktu dari kepadatan jadwal kuliah kita ya, apalagi kan fakultas kedokteran nih. Pernah nggak sih Alia merasa terpuruk atau merasa mau nyerah aja deh karena saking sibuknya, saking padatnya jadwal perkuliahan ini? Kalaupun pernah, gimana cara Alia mengatasi hal itu? Mungkin lebih ke burnout kali ya, Kak, karena belajar terus-menerus, Iya, terus bener banget ujian sih. terus-menerus juga. Iya. Ya, tapi menurut aku burnout ya masih normal aja ya, karena ya emang efeknya begitu kan. Tapi ya balik lagi ke tujuan kita mau ngapain sih? Kita mau ngapain sih di FK ini? Betul. Tujuan kita kan belajar, kita pahamin materi. Ya udah, berarti kita balik lagi ke tujuan kita. Oke, ngomongin tentang tujuan ya, Le. Kan kita sama-sama anak fakultas kedokteran nih. Tujuannya kan juga mau menjadi seorang dokter ya kan? Betul, Kak. Nah, biasanya kan kalau di mahasiswa kedokteran sangat concern pada ujian-ujian yang sangat banyak. Nah, ya kan? Nah, membahas tentang ujian, pasti kan kita sangat khawatir ya tentang nilai. Betul. Nah, kalau dari Alia sendiri nih, gimana sih apa tantangan terbesar bagi Alia untuk menstabilkan nilai agar tetap maksimal dan stabil? Oke, Kak, kalau untuk tantangan terbesar aku itu justru ada di tahun kedua ini sih, Kak, yaitu di semester 3 sampai 4. Karena aku itu menjalani 3 peran yang berbeda di dalam di waktu yang bersamaan, yaitu sebagai atlet anatomi, lalu juga sebagai sekretaris dan juga sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa di blok yang cukup sulit juga menurut aku. Padat banget ya Padat berarti ya. banget. Di tahun kedua ini itu ada neuron, ada kardio, dan ada respi, dan menurut aku itu susah. Iya, itu blok yang berat-berat banget sih jujur. Iya, betul, Kak. Nah, tapi dengan aku menjalani 3 peran yang berbeda itu, aku jadi lebih ngeh, Kak, kalau aku harus lebih ekstra. Lebih ekstra dalam manajemen waktunya. Balik lagi sih, Kak, ke poin yang tadi, kita harus disempet-sempetin dan dicicil secara konsisten. Betul. Itu jadi dengan adanya to-do list, dengan adanya kita manajemen waktu dengan baik, alhamdulillah terhandle sih, Kak. Alhamdulillah, berarti tadi balik lagi ya. Iya, tetap betul, Kak. Menyicil, kita buat prioritas dengan Betul. tadi Alia sempat mention to-do list. Kemudian kita mengukur kira-kira di mana nih prioritas kita ya kan. Oke, membahas tentang tantangan ya, Le. Setiap kali ujian, ada nggak Alia mungkin punya ritual tersendiri? Ritual di sini bukan ritual yang gimana-gimana ya, maksudnya mungkin ada hal tertentu yang Alia lakukan sebelum ujian, yang mana selalu rutin Alia lakukan sebelum ujian itu berlangsung. Oke. Kalau menurut aku tergantung ujiannya dulu, Kak. Biasanya kalau MCQ aku tuh lebih paham kalau aku belajar sendiri. Tapi kalau misalkan OSPE, aku biasanya pada saat kalau misalkan OSPE, kan OSPE bisa ada anatominya, Kak, ya. Nah, biasanya aku memanfaatkan pada saat aku mengajarin teman-teman, di situ juga aku sambil recall materi. Oh iya, karena tadi Alia sebagai aslep ya? Iya, betul, Kak. Berarti itu menjadi suatu keuntungan tersendiri ya bagi Alia. Nah, selebihnya aku bisa lebih fokus ke materi yang lain di OSPE. Tapi kalau untuk SOKA atau OSCE itu aku lebih diskusi, Kak, karena butuh pemahaman dari teman-teman juga yang lain. Iya, setuju banget. Iya sih, kalau misalnya OSPE karena asisten laboratorium ya, jadi ada keuntungan tersendiri ya. Kita ngajarin teman-teman, terus sambil ngafal juga ya jadinya. Iya, betul, Kak.
proses recall-nya tuh jauh lebih mudah ya. Berarti kalau Soka, balik lagi ya kayak tadi ya, Iya. belajar sama teman-teman, saling ngoreksi dengan teman-teman yang lain biar tahu sampai mana sih pemahaman kita. Betul. Oke Le, tadi kita udah bahas banyak nih ya tentang belajar efektif dan cara manajemen waktu. Boleh nggak nih kasih mungkin tips belajar efektif untuk teman-teman dan pendengar semua yang mudah untuk diterapkan? Tips belajar efektif ala Alea. Oke, menurut aku untuk tipsnya itu yang pertama kalian harus cari tahu dulu gimana sih metode belajar kalian. Nah, terus kalau kalian udah temuin, kalian juga harus lakuin jangan hanya menghafal doang, tapi kalian juga harus dipahamin. Karena percuma kalau kalian cuma menghafal itu juga lebih cepat lupanya. Iya betul banget, Gitu. setuju. Terus kalian juga harus manage waktu sebaik mungkin karena kita tahu ya kalau anak FK itu cukup padat jadwalnya. Terus jangan lupa juga konsisten. Jadi ya belajar cicil terus menerus gitu Kak. Oke Alea, berarti tadi yang pertama kita pastinya harus tahu ya cara belajar efektif menurut kita. Nah buat teman-teman nih yang masih bingung ya gimana sih cara belajar yang efektif menurut kita. Pastinya kan teman-teman beda-beda ya, setiap orang punya cara belajarnya masing-masing. Nah teman-teman bisa lihat di episode podcast kita, episode kedua bareng Dr. Gea. Nah kemudian tadi yang kedua apa Le? Kita harus memahami ya, tidak cuma menghafal. Kemudian yang ketiga, kalau kita udah tahu gimana cara belajar efektif kita juga sudah memahami materi itu, kita perlu konsistensi dan pastinya manajemen waktu. Oke, terima kasih banyak Alea sudah berbagi tips kepada kita, dan selanjutnya kita akan ada di sesi game yaitu pernah atau tidak pernah. Oke Alea, jadi sekarang kita ada di sesi pernah atau tidak pernah. Jadi nanti aku akan memberikan pernyataan. Kalau kamu pernah atau relate dengan hal itu, kamu bisa angkat yang pernah. Kalau misalnya kamu tidak relate atau tidak pernah melakukan hal tersebut, kamu bisa angkat yang tidak pernah. Alea, sudah siap? Siap Kak. Oke, pertanyaan pertama. Pernah tidak membaca materi hanya beberapa menit sebelum maju presentasi? Pernah Kak. Wah, sama aku juga pernah sih jujur. Kalau boleh tahu diceritain dong, itu pas maju presentasi apa? Apakah di depan dosen atau di depan teman-teman kamu sendiri? Itu pada saat presentasi. Jadi di kampus kita kan ada yang namanya pleno ya Kak di setiap akhir blok. Nah, itu kita langsung presentasiin kasus di depan dosennya. Nah, salahnya aku kelompok aku tuh maju tapi aku belum sempat recall materinya. Berarti dadakan ya? Iya, jadi aku belum sempat recall dan aku belum begitu ingat lagi sama materinya. Pada saat aku presentasi, aku jadi kurang maksimal. Dan aku ngerasa poinnya itu kurang tersampaikan gitu Kak. Tapi gimana waktu itu akhirnya presentasinya apakah berjalan dengan lancar? Tetap berjalan dengan lancar sih Tapi nggak maksimal ya jadinya. Iya, jadi kurang maksimal. Kalau gitu berarti kamu bisa mengambil pelajaran ya? Iya, betul Kak. Untuk tetap lebih mempersiapkan sebelum presentasi. Oke Alea, pertanyaan kedua. Pernah atau tidak pernah menggunakan video pembelajaran untuk memahami materi? Pernah, sering banget Kak. Betul, relate banget sih, karena apalagi kita masuk ke kedokteran ya. Betul Kak. Biasanya materi apa Le yang membutuhkan video pembelajaran bagi Alea? Oke, biasanya kita ambil materi yang udah aku lewatin aja ya. Aku biasanya nonton di YouTube itu materi terkait fisiologi jantung. Oh iya. Karena mostly seperti yang kita tahu ya, kalau jantung itu kan isinya kelistrikan jantung. Nah, menurut aku dengan kita nonton YouTube itu aku lebih punya gambaran gitu Kak. Kalau misalkan aku hanya baca buku aja itu aku ngerasanya lebih ke menghafal. Iya betul. Tapi kalau misalkan kita nonton YouTube, aku jadi lebih tahu pathway-nya bagaimana gitu Kak. Iya, jadi lebih tervisual juga ya. Aku juga sering kok kayak fisiologi, anatomi, fisiologi. Dengan video pembelajaran jauh lebih memudahkan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pernah atau tidak pernah merasa lebih semangat belajar setelah belajar bersama teman atau belajar kelompok? Pernah Kak. Pernah. Sama, setuju banget. Kenapa tuh Le? Bisa diceritain nggak kenapa? Karena lebih seru aja sih Kak. Iya sama sih, teman-teman. karena bareng teman-teman ya. Terus juga kalau belajar sama teman-teman kita jauh lebih bisa dikoreksi. Betul, saling diskusi. Tahu di mana salahnya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah menghafal dengan metode berbicara keras? Jadi lantang gitu loh, Le. Pernah nggak?
Pernah banget. Oke. Terutama untuk materi farmakologi. Karena menurut aku farmakologi itu salah satu materi yang cukup sulit ya. Karena isinya tuh mostly hafalan. Dari mulai dosis, nama obat, efek samping, terus indikasi, kontraindikasi, banyak yang dihafalkan Kak. Iya, Nah setuju biasanya kalau banget. aku udah burn out itu aku coba deh yang keras-keras, siapa tahu bisa lebih nempel gitu Kak. Lebih memudahkan untuk menghafal ya. Justru fun fact-nya aku bersyukur kalau punya temen kayak gitu. Karena aku lebih suka menghafal dengan mendengar. Jadi kalau aku dengar temen aku ngafal kenceng-kenceng, aku deketin, aku ntar lebih jauh lebih mudah untuk ngafalnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pernah atau tidak pernah belajar bersama teman tapi bukannya belajar malah lebih banyak ngobrol? Pernah Kak. Oke, pernah juga ya? Jadi semuanya pernah ya Kak? Iya. Tapi biasanya kalau misalkan pada saat belajar, kita ngobrol, kita biasanya udah buat perjanjian dulu Kak. Kayak misalkan ini baru banget terjadi kemarin ya Kak. Kita tuh, aku sama teman-teman aku lagi nyicil soka Kak. Nah tapi kita udah buat perjanjian, kita akan ngobrol atau boleh ngelakuin hal lain selain belajar setelah kita udah mencapai target belajar jadi kita. ada targetnya dulu ya sebelum belajar. Iya, jadi biasanya kalau kemarin kayak kita selesain dulu blok 4.1 yaitu Special Sense. Begitu udah selesai, kita daripada burn out ya mending kita healing dulu dengan dengan ngobrol atau dengan bahas-bahas hal jajan yang gitu-gitu bisa Kak. sih jajan. Jadi gak lanjut belajar terus, tapi kalau misalkan udah selesai kita lanjut lagi deh ke blok Oke, selanjutnya. berarti bisa dicontoh nih sama teman-teman yang lain. Biasanya kan kita kayak, ayo belajar bareng, tapi bukannya belajar malah banyak ngobrol kan. Jadi Alea sama teman-teman kalau misalnya mau belajar, di awal ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Oke, kita belajar, tapi kita punya target yang harus dicapai. Biar nanti nggak ngalor ngidur nih, malah ngobrol atau jajan, dan lain sebagainya. Menarik banget sih, jujur. Oke Alea, kita sudah selesai di sesi pernah atau tidak pernah. Yeay! Makasih banyak ya. Jadi tadi kita udah nanya-nanya dan belajar tentang gimana sih cara mempertahankan nilai, manajemen waktu, dan berbagi tips ya ke para pendengar semua. Nah, untuk menutup episode kali ini, boleh dong Alea memberikan closing statement untuk teman-teman semua. Silahkan Alea. Oke, mungkin untuk closing statementnya ini aku ambil dari lirik lagu, yaitu Hell was the journey but it brought me heaven. Tapi kita harus garis bawahi dulu ya teman-teman, kalau kata hell ini bukan kata-kata kasar, tapi lebih ke perumpamaan di mana mungkin prosesnya itu sulit. Kayak kita mahasiswa kedokteran itu kan banyak begadang, burn out gitu ya. Tapi dengan kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah hasilnya itu mengikuti gitu teman-teman. Jadi sama aja kayak usaha tidak mengkhianati hasil gitu teman-teman. Wow, betul banget. Setuju banget. Aku setuju banget sama perkataan Alea. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow IG kita di @fk_uhamka. Jangan lupa follow IG narasumber di Fazrina Azalea. Dan IG aku @koturnada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Prognosis, podcast ringan, ngobrolin sehat dan isu medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.